Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun ay hada faslun. Alamatul bulughi thalathun. Tamamu 15 sanatan fid dzakari wal unsa wal ihtilamu fid dzakari wal unsa litis'i sinina wal haidu fil unsa litis'i sinina. Pasal ini menerangkan tentang tanda-tanda balik ada 3. Pertama, sempurnanya seseorang berumur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dan ihtilam ataupun mimpi basah yang bagi laki-laki ataupun perempuan ketika sudah mencapai umur 9 tahun, dan haid bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun. Di dalam kitab Safinatun Najah, pasal ini menerangkan tentang alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda balik ada 3. Apa sih itu balik? Balik adalah tanda-tanda seseorang sudah beranjak remaja. Contohnya, dia sudah mengalami dari tiga tanda-tanda balik, yaitu sempurna umur 15 tahun, ihtilam atau basah ataupun haid. Jadi seseorang muslim itu harus mukallaf. Bedakan mukallaf dengan mu'allaf. Kalau mu'allaf adalah seseorang yang baru saja masuk ke agama Islam, dan mukallaf adalah seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajibannya seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan haji jika dia mampu. Jadi tanda-tanda balik ada 3. Pertama, sempurnanya seseorang berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi ketika ada perempuan atau laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah ataupun haid, tetapi umurnya belum mencapai 15 tahun, itu sudah bisa dikatakan balik. Ataupun ada seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang sudah mencapai umur 15 tahun ataupun ke atas, dia sudah bisa dikatakan balik walaupun belum ada tanda-tanda yang muncul pada dirinya. Dan ihtilam ataupun mimpi basah bagi perempuan ataupun laki-laki ketika sudah mencapai umur 9 tahun. Jadi ketika ada seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang mengalami mimpi basah di umur 9 tahun, maka ia sudah bisa dikatakan balik. Karena minimal mimpi basah itu ketika seseorang sudah mencapai umur 9 tahun, dan haid bagi perempuan di umur 9 tahun. Jadi ada apa sih itu haid? Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan atas jalan sehat ketika ia sudah berumur 9 tahun menurut kalender Hijriah. Jadi ketika ada perempuan yang keluar darah di umur 9 tahun, maka ia sudah bisa dikatakan balik. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada 3 macam. Yang pertama, haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, istihadah. Haid yang sudah saya katakan tadi, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ketika ia sudah mencapai umur 9 tahun atas jalan sehat menurut kalender Hijriah. Yang kedua ada nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ketika ia sudah melahirkan. Dan yang terakhir istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan sebelum masa-masa haid ataupun pada saat masa suci. Misalnya nih, ada perempuan yang keluar darah tetapi umurnya belum 9 tahun. Itu adalah bukan darah haid, melainkan itu adalah darah istihadah ataupun darah kotor. Nah, ketika dia mengalami istihadah, di situ dia masih bisa melaksanakan sholat karena itu cuma darah kotor, bukan darah haid. Seseorang tidak bisa melaksanakan sholat ketika dia haid ataupun nifas. Jadi ketika istihadah itu tidak apa-apa melakukan sholat. Itulah penjelasan tentang pasal tanda-tanda balik. Kedua, faslun ay hadza faslun.
furudul wudu'i sittatu. Al-awwalu niyatu, as-tsani ghuslul wajhi, as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u ashun syai'in min ar-ra'sil, al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu tartibu. Pasal ini menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu ada 6. Pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan sampai dengan siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai dengan mata kaki, dan yang keenam tertib. Dalam kitab Safinatun Najah, pasal ini menerangkan tentang fardu-fardunya wudu ada 6. Al-awwalun niyatu. Pertama niat. Niat adalah perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan pekerjaannya. Seseorang melaksanakan pekerjaannya tergantung niat, seperti hadis riwayat Bukhari yang sebagai berikut. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Yang artinya segala perbuatan tergantung niatnya. Jadi seseorang berniat ketika ia ingin melakukan pekerjaannya, seperti halnya wudu. Niat wudu bisa disebutkan sebagai berikut. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. As-tsani ghusl wajhi. Yang kedua membasuh wajah. Ketika kita berwudu, ada yang dinamakan membasuh wajah. Membasuh wajah itu dari ujung batas tumbuhnya rambut sampai dengan batas telinga dan batas dagu. Ketika kita membasuh wajah, jika ada yang tidak terkena air wudu, maka wudunya itu tidak sah. Dan karena membasuh wajah merupakan rukun-rukun rukun-rukun wudu. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh ujung tangan, ujung-ujung jari ke sela-sela jari sampai dengan siku. Jadi ketika kita membasuh tangan sampai siku, itu dilakukan dari ujung-ujung jari ke sela-sela tangan, kemudian sampai ke siku, dan membasuh kembali ke ujung jari-jari tangan. Ketika ada bagian yang tidak terkena air wudu, maka wudunya tidak sah. Dan yang keempat, mashun syai'in minar ra'si, membasuh sebagian kepala, mengusap sebagian kepala dengan air wudu. Membasuh sebagian kepala dilakukan dengan mengusap ubun-ubun sampai belakang kepala, ataupun cuma ubun-ubun saja itu tidak apa-apa. Dan yang kelima, ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Membasuh kaki dilakukan dengan membasuh ujung jari kaki ke sela-sela jari dan sampai dengan mata kaki. Jadi ketika salah satu ada di bagian kaki yang tidak terkena air wudu, maka wudunya tidak sah. Yang keenam, tertib. Tertib dalam artian berurutan. Ketika kita wudu itu harus berurutan, tidak boleh yang di akhir menjadi awal, yang awal menjadi akhir. Kita wudu sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam pasal fardu wudu dan juga tanda-tanda balik. Jika saya kurang penjelasan ataupun ada kata-kata yang salah, mohon dibenarkan dan saya minta maaf, karena saya cuma manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.